Shalom saudara-saudara, kita akan memulai hari kita dan ini awal daripada minggu ini. Maka sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, kita bersatu dalam doa untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami telah melalui kehidupan kami selama 1 minggu ini. Terpuji Engkau karena Engkau masih memberikan hari yang baru buat kami. Untuk itu Tuhan, kami ingin melakukan aktivitas kami. Walaupun itu aktivitas rutinitas, berkati kami. Walaupun ada aktivitas-aktivitas yang baru kami lakukan, Engkau kuatkan kami. Agar apapun aktivitas kami menjadi sukacita bagi kami dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sejenak Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu akan kami jadikan sebagai bekal dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, berfirman-Lah, sebab kami telah siap mendengarkannya. Amin. Shalom saudara-saudara. Firman Tuhan pada saat ini, yaitu Senin 31 Oktober 2022. Yang tertulis dalam Wahyu 7 ayat 16. Firman Tuhan. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kemungkinan sekali hanya mendengarkan nats ini, sepertinya ini adalah suatu hal yang akan terjadi di hari esok. Merupakan suatu hal yang akan terjadi nantinya. Karena diawali dengan tidak akan. Saudara-saudara yang terkasih, lalu kitab Wahyu Yohanes ini kepada siapa yang mau dikatakan? Dan apa yang terjadi? Hal ini merujuk kepada hari Kristus atau kehadiran Kristus yang kedua kalinya, di mana Allah di situ membuat suatu perjanjian, bagaimana Allah mengasihi umatnya, bagaimana Allah memerintah dalam kerajaannya, karena satu saat nanti pada hari kehadiran Kristus yang kedua kalinya, kerajaan Allah akan nyata dan kehidupan kita berada dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, maka Allah akan memberikan suatu jaminan, suatu pengharapan. Tentunya banyak orang sekarang yang mengeluh. Banyak orang sekarang menderita. Banyak orang sekarang mengeluh dengan kehidupan sekarang ini. Lalu orang itu banyak merasakan bahwa hidup adalah penderitaan. Hidup penuh dengan kesakitan. Sehingga banyak orang yang sudah memikirkan bagaimana dengan persoalan hidup. Bagaimana dengan persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kemana arahnya dan kemana kita harus mencari kehidupan yang baik dan kehidupan yang bahagia. Firman Tuhan katakan pada saat ini, justru belum memberikan, tetapi Dia menjanjikan. Karena firman Tuhan ini adalah berbentuk future yang akan terjadi. Dan ini akan merujuk kepada eskatologi, di mana pada Yesus Kristus datang kedua kalinya menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Yang percaya akan diselamatkan, yang tidak percaya akan dimusnahkan. Lalu ini adalah jaminan dan pengharapan bagi orang-orang yang percaya. Sekalipun menderita di tengah-tengah bumi ini, baik dalam mencari nafkah, mencari kebutuhan hidup, mencari segala sesuatu yang kita butuhkan. Namun firman Tuhan katakan bahwa satu orang pun tidak akan menderita. Mereka tidak akan menderita. Mereka tidak akan lagi menanggung atau tidak ada lagi kesakitan.
atau tidak ada lagi mengeluh ketika kita berada dalam penghakiman dan akan mendapat kerajaan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, kemungkinan kita sudah paham ketika Yesus datang kedua kalinya, maka kita akan dihakimi. Yesus akan datang kedua kalinya menghakimi orang yang hidup dan orang yang mati. Lalu dalam penghakiman, ending daripada penghakiman itu, yang percaya mendapat keselamatan, yang tidak percaya akan dihukum. Lalu jaminan yang diberikan Allah kepada kita pada firman Tuhan pada saat ini adalah bagi orang-orang yang percaya, bagi orang-orang yang diselamatkan, bagi orang-orang yang menerima Dia. Maka apapun yang kita hadapi di tengah-tengah hidup ini, baik penderitaan oleh karena kebutuhan-kebutuhan hidup, lalu firman Tuhan pada saat ini dikatakan, di kemudian hari tidak akan menderita oleh karena lapar, tidak menderita oleh karena haus, tetapi akan diberikan sesempurna mungkin ketika kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Artinya pada saat ini sekarang kita banyak yang mengeluh. Ketika kita capek, ketika kejenuhan sudah tumbuh dalam kehidupan kita, rasanya hidup kita rasakan tidak begitu hangat, tidak begitu enak. Dan bahkan kita geras seperti di bawah terik matahari. Kepanasan di bawah terik matahari. Lalu firman Tuhan pada saat ini, semuanya ini akan berarti bahwa Tuhan akan memberikan kesegaran, hidup yang segar, jiwa yang segar. Maka dia katakan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Lalu jaminan ini diberikan juga kepada kita. Bukan hanya kepada bangsa Yahudi, tetapi kepada setiap orang menantikan Kristus yang kedua kalinya. Pengharapan-pengharapan, jaminan-jaminan sudah digambarkan kepada kita. Lalu saat ini kita menanti kehadiran Kristus yang kedua kalinya. Jangan ragu, jangan khawatir lagi, karena sukacita itu ada depan kita. Itu melalui tidak akan menderita oleh karena lapar lagi, oleh karena haus lagi. Kebutuhan-kebutuhan hidup sudah diperlengkapi oleh Dia. Kebutuhan-kebutuhan hidup sudah dilengkapi oleh Tuhan. Sehingga memasuki masa ini tidak ada lagi rasa ketakutan. Untuk itu, saudara-saudara, apa tugas kita sekarang? Tugas kita sekarang, nantikan Kristus. Nantikan Yesus yang kedua kalinya. Dan yakinkan kehadiran Yesus Kristus yang kedua kalinya akan membawa sukacita dalam kehidupan kita. Maka dalam hidup ini berpegang teguh dalam Dia, berpegang teguh dalam Tuhan, berpegang teguh di dalam segala rencana Tuhan, maka kita akan diberikan sukacita pada hari Kristus yang akan datang. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengabulkan segala doa permohonan kami. Terima kasih Tuhan ketika Engkau masih berikan kesempatan. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan firman-Mu mengajar kami bahwa ketika Yesus datang kedua kalinya nantinya, kami tidak akan menderita lagi oleh karena lapar. Kami tidak menderita lagi oleh karena haus, tetapi Engkau sudah cukupkan semua. Engkau sediakan semua dalam segala